Hai sayang-sayangku, jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu ya. Lubang sempitku ditusuk omku sendiri. Sore itu, aku gak bisa menolak ajakan omku karena memang dalam hatiku ada sedikit rasa suka dengan omku sendiri. Ditambah lagi semua keperluanku dari mulai biaya sekolah sama jajanku, Om Darius lah yang menjaminnya. Dengan suasana sepi di rumah waktu itu, omku merayuku untuk melayaninya dengan rayuan-rayuan mautnya. Dan aku pun mau gak mau harus memberikan semuanya sama Om Darius, karena rasa gak enakku akan kebaikan Om Darius selama ini. Aku harus merelakan mahkotaku yang masih utuh ini diberikan kepada omku sendiri. Akhirnya dengan pengalaman omku dalam percintaan, omku pandai memperlakukan wanita dengan lembut. Aku merasa sangat nyaman sekali ketika mendapatkan belayan dan sentuhan-sentuhan dari omku. Di ruang keluarga, di sofa, tempat kami menonton TV bersama, disitulah omku melancarkan aksinya. Aku sangat terbuai dengan apa yang om lakukan kepadaku. Badannya yang kekar dan bau badan yang wangi membuat aku merasa tambah nyaman dengan pelukan Om Darius. Darahku sudah mulai mengalir sangat deras. Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Ada rasa aneh yang keluar dari dalam tubuhku. Aku sudah tidak malu dengan omku. Aku sudah lupa semuanya. Yang ada, aku sedang merasakan indahnya bercinta. Dan akhirnya setelah kami beberapa menit melakukan hal-hal kecil, omku mulai melancarkan aksinya yang sesungguhnya. 1000 rasa aku rasakan saat itu, antara sakit dan rasa aneh yang aku rasakan. Aku tidak berdaya, selain hanya bisa terdiam merasakan semuanya. Aku pun hanya bisa menutup mata sambil menangis, merasakan hal-hal aneh yang mengalir di dalam tubuhku. Omku dengan semangatnya terus merayuku habis-habisan, menyerangku terus-terusan, sehingga membuatku lupa segalanya. Dan akhirnya semuanya berjalan sampai selesai. Omku terkulai lemas di sampingku dengan keringatnya yang bercucuran deras. Aku pun terdiam 1000 bahasa dengan tanpa hentinya mengalirkan air mata membasahi wajahku. Antara menyesal dan senang aku rasakan saat itu juga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain harus bisa menerimanya. Dara, maafin Om ya. Dan terima kasih juga sudah memberikan semuanya untuk Om. Itu yang diucapkan Om kepadaku. Aku pun hanya bisa menjawabnya dengan anggukan dan sedikit senyuman kepada omku itu. Dan setelah kejadian itu, buru-buru aku dan omku bergegas merapikan diri, takut tante keburu pulang. Malahan sekarang pun aku sudah punya pacar, namanya Rudy. Dan dia pun hubungan aku biasa-biasa saja, gak pernah melakukan yang aneh-aneh. Singkat ceritanya, hubungan gelapku dengan Om Darius terjaga dengan rapat. Kami selalu menjaga rahasia ini. Cuma, hal gila yang pernah Om Darius lakukan kepadaku, padahal saat itu tante ada di rumah. Kejadiannya waktu malam-malam sekitar jam 9 malam. Kayaknya tante juga belum tidur, masih nonton TV di kamarnya. Setelah kejadian pertama dulu dengan omku, aku tidak pernah terbesit di pikiranku untuk melakukannya lagi dengan Om Darius karena takut ketahuan dengan tanteku dan aku takut terjadi apa-apa sama perutku. Tapi malam itu, ketika aku pergi ke dapur, ingin membuat mie instan, aku dikagetkan dengan kehadiran omku di dapur. Om, ada apa Om? Lapar juga ya? Tanyaku. Enggak kok. Terus kamu lagi apa di dapur malam-malam? Tanya omku. Ini Om, aku lapar, tapi gak mau makan malam, takut gendut. Aku mau bikin mie instan aja Om, jawabku sambil tersenyum. Om mau gak mie?
Kalau mau sekalian aku buatin, tanyaku sama Om. Aku sambil mengaduk-aduk mie instan di atas kompor. Tapi tawaranku itu tidak dijawabnya. Aku diam saja, fokus pada miku yang hampir matang. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan omku. Omku memelukku dari belakang. Aku kaget setengah mati. Aku takut ketahuan sama tante. Om, mau ngapain? Lepasin Om. Nanti ada tante loh Om. Nanti ketahuan sama tante gimana? Pintaku sama Om. Lalu Om menjawab sambil berbisik. Aku kangen sama kamu, Dara. Biarin ya Om minta sekarang. Tante gak bakalan kesini. Tante lagi asik nonton sinetron kesayangannya. Lalu Om mematikan kompor yang aku nyalakan tadi. Om malah tambah erat memelukku dari belakang. Om please, jangan Om. Pintaku memelas sama Om Darius. Tapi dengan tubuhnya yang kekar itu, aku juga tidak bisa melawan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa diam mengikuti apa kemauan dari omku itu. Dengan gigihnya, omku melancarkan aksinya untuk yang kedua kalinya. Untuk kedua kalinya pula, aku terbuai oleh sentuhan-sentuhan Om Darius malam itu. Aku lupa segalanya. Aku dibuatnya hilang kesadaran. Walaupun tempat dan waktu tidak mendukung, tetapi tetap saja perasaan itu tidak bisa berubah. Aku pasrah dengan keadaan itu, walaupun dalam hati aku sangat takut tante tiba-tiba datang ke dapur. Dan pada akhirnya, selesai sudah pergulatan itu kami lakukan. Aku tidak bisa menyangka aku sama Om Darius melakukan itu di dapur dan ketika tanteku masih belum tertidur. Sehabis itu aku masuk ke kamar sambil memikirkan apa yang sudah terjadi barusan di dapur. Suatu pengalaman yang aneh dan paling ekstrim yang aku lakukan, apalagi di usiaku yang masih belia dan belum punya banyak pengalaman. Hingga pada akhirnya kami pun sering melakukan hal itu di mana saja dan kapan saja kami mau.